Kita mulai sekarang pelajaran-pelajaran patah hatinya. Ini bagian yang menyakitkan. Gimana sih mengatasi patah hati itu dalam cinta? Setelah Zainuddin dalam tanda petik ya dikhianati, dikecewakan secara luar biasa, dia mengalami banyak momen-momen menyakitkan. Pada akhirnya, kalau di Buya Hamka, solusi yang ditawarkan adalah meskipun tidak menjadi suami istri, tapi tetap menjadi sahabat yang saling perhatian. Harusnya begitu katanya Buya Hamka. Meskipun di awal-awal kelihatan justru Hayati menghindari Zainuddin. Hayati dinasehati macam-macam oleh Zainuddin, diperingatkan betapa bahayanya pernikahanmu dengan seorang Aziz, tapi Hayati tidak peduli. Ini membuat Zainuddin semakin drop. Coba kita lihat kalimat dari Zainuddin setelah dia dicueki oleh Hayati. Sahabatku Hayati. Ini yang saya sebut solusi ya. Setelah tidak nyambung dalam cinta, diposisikan sebagai sahabat, tidak masalah. Karena sahabat juga masih perhatian dengan pasangannya, ingin kebaikan dan kebahagiaan belaka pada pasangannya. Tentang hubungan cinta sahabat antara dua orang, boleh teman-teman kembali, dulu kita pernah belajar tentang filsafat pernikahan. Antara lain pendapatnya seorang Nietzsche bahwa bentuk cinta yang layak untuk naik ke level pernikahan adalah diawali dari persahabatan. Nah, ini kalimatnya Zainuddin. Sahabatku Hayati, bagaimanakah yang sebenarnya kejadian Hayati? Benarkah sudah ditutup perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi, tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu. Benarkah bahwa peringatanmu padaku sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu? Benarkah Hayati bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan, yang seorang akan menyisih ke kiri dan yang seorang akan menyisih ke jalan kanan. Alangkah lekasnya hari berubah, alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan saja istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung, sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan ketemu lagi? Ingatkah kau Hayati bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita? Ini surat-surat terakhir sebelum Hayati dan Zainuddin nanti benar-benar berpisah karena Hayati menikah. Ini beberapa kali Zainuddin menulis pada Hayati tapi tidak dijawab. Nanti ada jawaban yang sangat menyakitkan hatinya Zainuddin. Itu yang membuat dia begitu jatuh, begitu drop, begitu kecewa. Jadi ini kalau di Buya Hamka ya sebenarnya seandainya putus, orang yang kita cintai menikah dengan orang lain tidak masalah. Toh dua orang itu bisa masih menjadi sahabat. Tidak suami istri, tapi masih saling peduli, saling memperhatikan, masih saling mengingatkan kalau yang lain ada dalam bahaya. Tapi ternyata keinginan yang disampaikan lewat jalan Zainuddin ini tidak ditanggapi serius oleh Hayati. Ini yang membuat
Zainuddin kecewa. Nih, seakan-akan ini pelajaran buat kita ya. Para pecinta itu bukan berarti tamat ceritamu kalau yang dicintai memilih orang lain. Tidak ada urusannya dengan itu. Seperti beberapa sesi cinta sebelumnya. Jadi, aku mencintaimu itu tidak ada syarat apapun. Bahkan aku akan melindungimu dari segala bahaya. Termasuk kalau seandainya ternyata aku ini adalah bahaya buatmu, ya aku akan minggir. Jadi ini semangat cinta yang sejati. Yo, diucapkan gini memang puitis indah, tapi dilaksanakan memang berat. Kebanyakan kita yo, kalau pas putus ya ceritanya kayak Zainuddin dan Hayati ini, saling dendam, saling marah. Bahkan ada yang kemudian saling mengumbar kejelekan. Karena betapapun dua orang yang pernah dekat itu kan mengerti pasangannya sampai titik paling dalam, itu yang biasanya kalau pisah terus diumbar kemana-mana. Menunjukkan bahwa selama ini cintanya belum murni, belum sejati. Hanya menuntut kesenangan egoisnya. Ketika kesenangan ini terganggu, keluarlah, tampaklah aslinya. Tampaklah pamrih-pamrih dari cintanya. Baik, ini pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek ya, teman-teman. Tidak apa-apa, ini sesi cinta yang terakhir. Nanti silahkan setelah sesi bulan ini habis, yang ingin mendalami cinta boleh dirujuk sejak Romeo and Juliet di minggu pertama, dilanjutkan kemudian dengan Khalil Gibran, kemudian Khusro Shirin, dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ nanti akan kelihatan pola-pola, model-model karakter cinta yang tulus, yang serius, yang seperti saya bilang tadi, dia melibatkan fitrah, melibatkan tantangan, melibatkan perjuangan, dan melibatkan pengorbanan. Selalu ada 4 ini. Yang pertama fitrah, ya cinta itu pastinya fitrah. Dia tumbuh, dia anugerah dari Allah. Tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa pura-pura cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada passion, ya tidak. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, selalu saja ada tantangan-tantangan. Nanti kalau ada waktu kita urai lagi tantangannya cinta itu apa saja. Dan yang ketiga, butuh perjuangan. Para pecinta yang tidak berani tantangan, malas melakukan perjuangan, jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal. Dan yang terakhir, harus siap juga memberikan pengorbanan. 4 unsur ini menurut saya ada di semua cerita cinta yang kita gali bulan ini. Jadi fitrah, kemudian tantangan, kemudian perjuangan, dan yang terakhir pengorbanan. Pengorbanan bentuknya macam-macam, tapi di 4 novel ini pengorbanannya semuanya sampai puncak, yaitu mati bersama. Ya, kalau kita tidak harus seperti itu. Yang novel memang dibuat dramatis seperti itu. Kita sejahtera bersama, bersabar, berdua, menikmati kekurangan masing-masing, itu juga sejenis pengorbanan. Kalau tidak berani berkorban, jangan masuk ke gelanggang cinta.